menguji, siapa yang mengawas, siapa yang melindungi haknya konsumen, siapa yang harus memastikan bahwa yang tercantum di dalam sertifikat sama dengan yang ditanam dan seterusnya dan seterusnya. Itulah sebuah sistem. Itu yang kita sebut sebagai perbenihan dalam sistem makro. Kalau mikronya mulai kita nanam sumber benih sampai panen sampai ditanam lagi. Itu mikro. Ya, proses. Kalau ini kita bicara makro. Nah, masing-masing teman-teman sekalian sadari bahwa ini peran teman-teman di dalam sistem ini sangat penting. Sangat penting. Oleh karenanya maka kompetensi yang teman-teman harus miliki mohon diperhatikan betul supaya teman-teman nanti bisa menjalankan perannya dengan baik. Ya. Nah ini, kalau kita lihat ada impor, tadi betul ada importir, ada pengadaan dari sumber benih, kemudian ada pengada, ada pengedar, ada pengguna. Maka ada pembina dan pengawas. Pembina ini siapa? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BPTH, pemerintah daerah melalui dinas, melalui UPTD dan lain sebagainya. Ada pengawas, ada di dalam sistem perbenihan ada pengawas, tapi sampai sekarang belum jalan. Di BDLK sini sudah berapa angkatan Pak? Pengawas 4 ya? 5? Pengawas 4 ya? Iya, 4 angkatan. 4 kali 30 sudah 120 orang yang kami latih sebagai pengawas. Tetapi karena mekanismenya belum jalan, maka mereka nggak jadi pengawas. Pengawas itu tugasnya apa? Misalnya ada pemilik sumber benih mengajukan, saya pemilik sumber benih sertifikat A, saya mau panen. Tahun ini saya punya rencana akan memproduksi 100 kg benih. Kita cek sesuai nggak dengan luasan arealnya. Oh iya, jumlah pohonnya sekian, jadi sesuai bahwa dia akan memproduksi 100 kg. Kapan mau dipanen? Waktu berbunganya sekian. Maka pengawas sudah tahu, saya harus datang ke sumber benih untuk mengecek betul bahwa yang berbunga betul kira-kira akan memenuhi jumlah 100 kg. Kalau di luar itu pengawas itu kerjanya udah kayak detektif, nggak bilang-bilang Pak. Nggak bilang-bilang dia akan pengada mengajukan, kemudian pengawas itu dia bekerja secara tersembunyi, dia akan cek. Nah kalau di kita yang terang-terangan aja nggak datang gitu ya, apalagi yang sembunyi-sembunyi nggak ada. Nah untuk memastikan bahwa memang yang diproduksi itu betul diambil dari sumber benih. Sekarang dilakukan nggak oleh pengawas? Nggak dilakukan. Jadi ketika seorang pemilik sumber benih bilang, saya mau produksi tahun ini 200, dia cuma ambil 100 tuh dari sumber benih, yang 100 lagi entah diambil dari mana. Kita tahu nggak? Tidak tahu. Ya, nah ini PR-PR yang kayak gini yang masih banyak harus kita lakukan. Nah, seringkali kita menyebutnya sebagai 3 lini perbenihan. Ini juga istilah yang disampaikan oleh Prof. Samsul saja. Ada lini penelitian, di lembaga penelitian bisa lembaga penelitian pemerintah, perguruan tinggi, swasta, melakukan pemulihan dan penelitian teknologi, pengadaan, pengadaan dan pengedar, melakukan pengadaan dan penyaluran benih sampai ke pengguna, kemudian pengawasan pemerintah atau yang dituju membuat peraturan, melakukan pengawasan atas pelaksanaan. Sekarang jam berapa? setengah 10. Oh, masih lama ya. Oke, ada pertanyaan terkait dengan sistem perbenihan makro dengan stakeholders yang terkait. Yang dari pemerintah pusat, raise your hand. BPTH 1, 2 untuk BPTH Palembang ya. Yang dari Pemda, dinas KPH masuk dinas ya? Oke. Dan yang dari KPH, saya ingin tahu yang memang ditugaskan di KPH satu saja. Yang selebihnya di UPTD, yang khusus UPTD benih. Ya, nah ini terutama untuk teman-teman yang UPTD benih, alhamdulillah Pemdanya sudah punya UPTD benih. Alhamdulillah itu menunjukkan kesungguh-sungguhan dan keseriusan ya dari pemerintah daerah bahwa penting benih tanaman hutan itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana teman-teman berperan di dalam instansi di mana teman-teman bekerja. Oke. Kayaknya tanda-tanda waktunya istirahat ya. Mau dipercepat istirahatnya? Boleh ya. Kita istirahat dulu. Saya akan lanjutkan. Oke. Ini selesai bab 3 mutu benih dan sumber benih. Oke. Apa saja yang dipelajari dari mutu benih dan sumber benih? Ada berapa mutu benih? 3. Apa saja?
hasil dari pemrosesan benih. Apa saja pemrosesan benihnya? Pengunduhan, ekstraksi, fermentasi, pengeringan. Oke. Mutu kedua fisiologis, dia adalah hasil dari penanganan dan keadaan pohon induk. Tiga, genetis, dia merupakan keunggulan sifat dan kelas sumber benih. Oke. Apa kaitannya mutu benih dengan sumber benih? Baik-baik saja. Ya, apa mutu genetis benih? Apa mau pakai bahasa apa? Mau menyebutkan sumber benih dulu baru mutu benihnya boleh? Mau menyebutkan mutu benihnya dulu baru sumber benih boleh? Ya, jadi sumber benih adalah salah satu faktor yang menentukan mutu genetis benih. Ya, begitu juga sebaliknya. Oke, kemudian ada pertanyaan sebelum kita istirahat? Kelas sumber benih ini menggambarkan apa? Tingkat keragaman genetis. Peningkatan mutu benih melalui sumber benih. Ya, apakah peningkatan kelas sumber benih menjamin peningkatan produksi tanaman? Apakah peningkatan kelas sumber benih, jadi misalnya nih ya, kita nanam nih, mau bikin hutan tanaman. Bikin hutan tanaman, benihnya kita ambil dari TBT. Satu lagi kita bangun lagi hutan tanaman, kita ambil dari APB. Satu lagi kita tanam lagi dari KBS. Kira-kira ada nggak peningkatan produksi tanaman dengan peningkatan kelas sumber benih? Ada. Mengapa ada? Ya, pertama dari kelas sumber benihnya aja produksi benih sudah berbeda. Dari TBT dengan KBS itu sudah dari TBT ke KBS sudah melalui seleksi yang Oke, ada seleksi, dan yang diseleksi salah satunya adalah yang menjadi tujuan penanaman, ya. Kan kalau misalnya untuk kayu pertukangan, maka seleksi di dalam sumber benih itu ya akan diseleksi yang diameternya besar, yang diameter kecil-kecil kita jarangkan, yang besar yang kita tinggalkan. Gitu ya, paham ya? Oke. Nah ini. Jadi, kualitas dan kuantitas tanaman hutan sangat ditentukan oleh sifat genetik benih serta kondisi lingkungan yang mempengaruhinya. Dan dalam ilmu pemeliharaan diformulasikan seperti ini ya, F, G plus E plus G kali E. Sehingga ketika kita bicara produksi, maka di sini ada peran genetis, faktor genetis. Dan faktor genetis ini sangat erat kaitannya dengan kelas sumber benih. Ya, jadi ini ada beberapa penelitian ya, pinus misalnya, produksi kita pinus sangat kuat dikendalikan oleh faktor genetis, jauh lebih kuat daripada pertumbuhan. Kemudian seleksi genetik akan lebih efektif untuk meningkatkan produksi kita. Ini untuk pinus ya. Populasi untuk melaksanakan seleksi tersedia luas. Tanaman pinus di Jawa, Sulawesi, materi infusi yang dimasukkan ini salah satunya juga dari Aceh. Ini adalah contoh yang dilakukan oleh perhutani ya. Ini contoh dari Bone, dari Toraja, Blangkajereng. Kemudian ditanamlah di kebun benih Semai di Jember ya. Nah ini strategi pemeliharaan pinus merkusi, contohnya ini dari pohon-pohon plus diambil, tentu saja sudah memperhatikan prinsip tadi, family yang berdekatan harus mengambil minimal 25 pohon dari satu populasi, diambil dari pohon plus, kemudian dari generatifnya dilakukan uji keturunan, kemudian ada juga yang diambil materi vegetatifnya, dibuat kebun pangkas, dilakukan uji klon, didapatkan klon unggul, dan dari klon unggul ini maka kemudian ditanam, dan ini terbukti hutannya produksi pinusnya meningkat. Kalau yang generatif diuji keturunan, mana famili-famili yang terbaik dari ketiga lokasi tadi, kemudian dari hasil uji keturunan maka kemudian sambil melakukan uji keturunan, ini prosesnya bersamaan. Membangun KBS itu memang salah satunya adalah melakukan seleksi.
melakukan seleksi melalui uji keturunan. Jadi bareng menyeleksinya itu udah membangun juga sekaligus menyeleksi. Kemudian dari KBS ini ditanam untuk produksi dan terbukti produktivitasnya tinggi. Tujuan pemulihannya tadi adalah produksi kayu, karena memang nanti pada akhirnya setelah dia selesai produksi getahnya, dia akan diambil kayunya. Jadi ada beberapa sifatnya, bocor getahnya dan tahan terhadap hama dan penyakit. Jadi ketika pemulihan kita bisa menentukan beberapa keunggulan sifat yang mau kita jadikan untuk seleksi, gitu ya. Ini contohnya pinus. Nah, hasil yang dicapai ini Perhutani memiliki KBS pinus di 3 lokasi, Batu Raden, Sempala, dan Sumedang. Luasnya Sumedang yang Cijambu 287,9 hektar, pohonnya ada 22.000, terdapat 276 pohon kandidat bocor getah. Ya, jadi ini ada yang memang dari sekian ini yang bagus-bagus. Nah, kemudian ini hasilnya. Setelah melakukan pemilihan, ditanam, terbukti memang di Perhutani, nanti teman-teman bisa pelajari. Ini mereka melakukan uji keturunan di berbagai lokasi, kemudian jelas dari mana asal pohon biosnya, lokasi penanamannya di mana. Nah, ini terjadi memang kemudian meningkat produksi benihnya cukup tinggi, kemudian terjadi pemulihan ini. Memang kemudian dihasilkan produksi getah yang lebih tinggi. Jadi proses ini mengapa katanya orang yang bekerja di bidang pemulihan itu adalah orang yang sanggup untuk menyendiri dalam waktu yang lama. Mengapa? Karena dia harus mengikuti telaten dan setia untuk mengikuti progres dari apa yang dia lakukan. Karena tadi siklus itu kan kita puluhan tahun, beda sama tanaman pangan yang bisa bulan, ini tahun. Tetapi tidak semua sifat bisa diprediksi, Pak. Bisa diinterpolasi untuk sekian tahun ke depan. Ada yang memang harus ditunggu sampai dia muncul pada puluh tahun kesekian, gitu ya. Sehingga memang kita memberikan apresiasi kepada pemulihan tanaman pohon ini yang sangat jarang orangnya, karena memang luar biasa kerjanya. Dan ini pun belum tentu ketemu Pak di ujungnya itu. Dari 3 tadi, contohnya tadi 3 sifat yang dijadikan, belum tentu ada satu pohon yang 3 sifat ini unggul, gitu ya, dengan proses seleksi. Dan sekarang ada rekayasa di lab dan lain sebagainya melalui teknik tissue culture, DNA marker, dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja tidak semua terekspresikan di laboratorium. Ada sifat-sifat yang memang harus terekspresikan di keadaan yang sesungguhnya. Nah, ini kemudian ini proses pengolahan benih pinusnya, sehingga kalau di Perhutani untuk pinus ini sudah, nah ini produksi benih pinusnya seperti ini, dan kemudian mereka sudah mengembangkan dan terbukti produksinya meningkat. Jati juga mereka melakukan. Saya cepat saja, prosesnya kurang lebih sama. Mereka mengambil dari hutan alam, kemudian mengambil dari pohon maupun hutan tanaman, karena di Jawa semua sudah hutan tanaman, dibangun jadi area produksi benih. Kemudian ada yang dilakukan misalnya diambil untuk sebagai konservasi sumber daya genetik, disimpan untuk menjadi bank clone, dilakukan uji keturunan, ada yang half shift. Ini istilah-istilah pemulihan ya. Kemudian dibangun kebun benih klon, diambil bahan materi kultur jaringannya, mereka membuat kebun pangkas, kemudian mereka melakukan uji keturunan, kemudian mereka membangun bersamaan. Ini hasilnya adalah kebun benih semai yang full shift, tidak half shift. Nah, ini kemudian dibangun secara luas hutan produksi di Perhutani. Makanya mereka ada PHT sekian, itu adalah hasil pemulihan. Nah, ini hasil pemulihannya. Mereka mendapatkan beberapa klon jati PHT 1 misalnya, sertifikatnya mereka sudah sertifikatkan. Nah, mereka membangun dari klon-klon terbaik, mereka membangun sumber benih. Dari sumber benih itu mereka menanam di area produksi untuk tujuan produksi kayu. Ya, ini prosesnya. Nah, ini adalah memang hasil penelitiannya. Klon yang berbeda mengalami pertumbuhan yang
berbeda, ya. Dan harapannya nanti hasil akhirnya juga pada saat masak tepang dia juga volume kayunya menjadi lebih baik. Ini jadi masih ya, saya cepat saja, itu contoh saja hasil pemulihan. Ini tadi, sorry. Kayu putih juga sama ya. Kalau kayu putih tentu saja tujuannya ada sineol yang tinggi, 58 sampai 87%. Jadi Perhutani sudah salah satu memang BUMN yang dia advance melakukan pemulihan. Selain dulu kalau di di luar Jawa itu beberapa perusahaan HTI juga banyak yang melakukan pemulihan. Program pemulihan pohon telah mendapatkan benih unggul. Benih unggul telah terbukti meningkatkan produktivitas tegakan. Ini yang sudah dilakukan, ya. Nah, ketika kita akan menanam, kita harus tepat spesiesnya di lokasi tertentu dan dari provenance yang memang lokasi penanamannya sesuai. Kita harus memperhatikan bahwa menghindari silang dalam, kita harus berusaha silang luar. Kemudian kita cari yang mewarisi sifat unggulnya dan kita kumpulkan dari sebanyak-banyaknya pohon, yaitu kita sudah tahu minimal 25 pohon. Nah, agar menghasilkan benih yang bermutu, maka identifikasi, deskripsi, dan sertifikasi sumber benih dilakukan terhadap tegakan yang kondisi lingkungannya relatif seragam. Perhatikan ya, tegakan yang berbasis genetik lebar dan tegakan yang risiko silang dalamnya rendah. Udah yakin dengan ini? Yakin ya? Ya. Jadi apa? Harus kita perhatikan kalau kita menilai, kita yakin bahwa dia lingkungannya satu seragam, bahwa perbedaan itu betul-betul karena perbedaan genetik, bukan perbedaan lingkungan. Yang kedua, dia punya basis genetik atau keragaman genetik yang lebar. Dan yang ketiga, kita lihat bagaimana resiko silang dalam atau inbreedingnya. Kita hindari kalau ada kemungkinan resiko silang dalam. Nah, penanganan mutu benih ini tujuan akhirnya adalah menghasilkan produk benih yang bermutu pada saat yang tepat dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Kegiatannya dilakukan secara mikro, dilakukan bersamaan dengan kegiatan penanganan benih tadi ya, melakukan kontrol-kontrol mulai dari kapan menentukan panen, kemudian dari saat panen, menyimpan selama perjalanan dari tempat panen ke dalam tempat pemrosesan, bagaimana dia menyimpan sementara di tempat pemrosesan, bagaimana dia melakukan ekstraksi, bagaimana dia melakukan pengeringan, bagaimana dia melakukan sortasi sampai melakukan pengujian daya kecambah, pengujian kadar air, kemurnian, berat 1000 butir, kemudian mengemas benih dan menyimpannya sampai tiba saatnya benih itu akan ditanam, digunakan, ya. Itu adalah kegiatan itu. Ada juga kegiatan yang makro. Ini adalah sistem perbenihan tanaman hutan secara makro yang terkait dengan kebijakan, peraturan dan lain sebagainya. Nah, siapa saja sih yang menjadi stakeholders untuk bisa memastikan atau yang terlibat di dalam proses pengadaan benih bermutu? Dan apa atau peran fungsi masing-masing? Ya, saya minta teman-teman diskusikan ini, atau mau diskusi kelas saja? Diskusi kelas, karena kita lagi kejar-kejaran waktu. Oke, sekarang kita coba identifikasi ya. Menurut teman-teman, kalau kita lihat sistem perbenihan, kira-kira stakeholders yang terkait dengan perbenihan ini siapa saja? Ya? Siapa saja? Satu. Apa? Pemilik. Siapa lagi? Pengedar sabu. Oke, apa lagi? Siapa lagi? Penilai. Siapa lagi? Ini cuma penilai sumber benih doang.
penguji mutu benih sama penguji mutu bibit enggak? Hah? Mentang-mentang diklatnya sumber benih. Hah? Seolah-olah bukan menguji mutu benih, menguji mutu bibit. Siapa lagi? Lembaga pemerintah coba lebih spesifik. BPTH. Apa lagi? Ya, dinas. Mana lagi? BPDAS. BDLHK, alhamdulillah kita disebut Pak Kali. BDLHK. Siapa lagi? Litbang. Oke, Litbang. Siapa lagi? DPR. Menentukan kuota Siapa lagi? Perusahaan paket gitu ya. mafia benih Bu. Mafia gitu ya, mafia. Hah? Apa lagi coba? Siapa lagi stakeholdersnya? Cukup? Perguruan tinggi punya peran nggak? Apa yang mereka lakukan? Penelitian juga ya dengan Litbang. Mana lagi? Coba. Pengguna benih masuk nggak sini? Pengguna benih dan bibit. Apa lagi? Importir kalau kita impor macadamia. Saya sedih banget dengar cerita macadamia. Saya kuliah di PB itu 96 sampai 91. Salah satu dosen kami udah tua banget ya. Sorry 86 sampai 91. Salah satu dosen kami itu peneliti di Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. Pada saat itu peneliti-peneliti di Bali itu sudah meneliti tentang macadamia. Tahun itu. Saat itu macadamia, kemudian wijen, jenis-jenis yang seandainya memang macadamia prospektif dan cocok di Indonesia, pasti Litbang Perkebunan sudah merilis macadamia untuk dikembangkan. Tapi kan buktinya enggak. Lah kok tiba-tiba kehutanan macadamia? Kok tiba-tiba itu? Saya sedihnya di situ betapa sistem perbenihan kita ini sangat rentan terhadap intervensi dari yang memang tidak ahlinya, ya. Itu cerita kita aja. Saya terus terang macadamia gitu. Terkejut betul saya karena puluhan tahun yang lalu saya sudah dengar macadamia dan saya diceritain oleh dosen saya itu terkait dengan penelitian macadamia, gitu ya. Kalau memang prospektif pastilah peneliti di Bali itu sudah mengembangkan Litbang Perkebunan, pasti sudah mencoba di banyak tempat dan kita sudah pasti dengar Indonesia produksi macadamia. Buktinya kan nggak ada. Pasti kan ada sesuatu. Mengapa peneliti itu nggak apa Pak melepaskan memberikan rekomendasi gitu. Nah kok tiba-tiba kehutanan macadamia? Saya langsung colek-colek teman-teman di PTH, sebetulnya ada cerita apa sih macadamia? Saya bilang gitu. Ya begitu deh. Industri di Australia bla bla. Oke cukup, saya bilang. Saya sudah, artinya apa yang saya duga itu benar. Betapa sedihnya kita, ya. Bapak Ibu sekalian, benih pertanian. Kalau dulu pembimbing saya Profesor Samsul Sajar, salah satu ahli benih baik tanaman pertanian maupun kehutanan yang dipunyai oleh Indonesia. Dia masih sugeng, sekarang masih hidup, usianya 87 tahun. Masih sangat runut ketika cerita segala macam tentang perbenihan dan lain sebagainya, masih sangat orang yang luar biasa cerdas.
Beliau itu ketika bicara benih itu mengkelaskan itu benih yang mulai dari primitif, tradisional, budidaya, teknologi, luar angkasa. Perbenihan tanaman pertanian itu sudah sampai luar angkasa. Kita masih tradisional, buktinya apa? Kehutanan masih menunjuk sumber benih yang di hutan alam. Bayangkan. Ya, kan itu tradisional banget. Kita nggak melakukan apa-apa, nunjuk doang. Salah. Nunjuk salah lah. Ya, itu saya kuliah 86 loh. Prof. Samsul saja sudah menyatakan itu. Betapa PR beliau salah satu yang mendorong saya masuk Kementerian Kehutanan adalah dorongan beliau. Saya ingin ada ahli perbenihan di Litbang Perbenihan. Saya dulu mendaftar di Litbang Ciledug, tapi tiba-tiba SK saya di Pusat Perbenihan, bingung juga. Tapi apapun ya, kalau saya jadi peneliti saya mungkin nggak di sini sekarang. Itu yang mendorong beliau ingin ada orang lulus memang dari jurusan perbenihan yang nyemplung lah di kehutanan. Beliau titip-titip pesan betul gitu ya. Ketika tahu saya bekerja di perbenihan, walaupun tidak itu, kemudian saya cerita bahwa saya sekarang mengajar tetap terpakai ilmunya karena saya bekerja. Dia sangat titip betapa kehutanan itu tertinggal sangat jauh